Selamat datang kembali teman-teman di Titipcast. Hari ini Titipcast mungkin akan berbeda ya. Biasanya kita di studio yang putih-putih gitu ya. Dan sekarang tuh sebelum aku mau mulai Titipcast ini, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Pak Purwa. Oh, terima kasih. Sudah lewat beberapa hari. Sudah lewat 5 hari yang lalu ya Pak ya? Iya. Ulang tahun yang keberapa Pak? Yang ke-59. 59 Ya, tapi nggak boleh buka kartu ya. tapi jiwanya sih masih 30-an sih Pak. Jiwa masih muda terus. Jiwa masih muda terus. Mau Pak. sampai umur berapa juga. Iya, Pak Purwa nih kelihatan seger banget ya. Dari kita main-main ke kantornya di Purwadika ya. Kantornya tuh sangat-sangat homey gitu. Tadi juga sempat main-main di depan, sempat dikenalin juga sama beberapa teman-teman, semuanya apa ya, kayak welcome gitu Pak sama Titipku. Jadi ini adalah satu awal yang bagus untuk kerjasama Titipku dan Kasih Nusantara nih. Karena Pak Purwa tuh selain punya banyak perusahaan ya Pak ya. Karena kan kemarin aku tuh sempat minta CV-nya Pak Purwa nih. Jadi aku minta CV-nya Pak Purwa untuk ngulik-ngulik siapa sih Pak Purwa nih. Tapi kayaknya lebih enak kalau kita ngobrol deh. Pak Purwa kan punya banyak track record yang sangat-sangat, kalau aku bilang cemerlang sih Pak. Pengalaman lah. Pengalamannya dulu pernah sekolah di Amerika, belajar software dan hardware, dan gak semua orang bisa itu ya Pak ya. Kenapa Pak milihnya tuh di Amerika, kenapa milihnya software dan hardware, dan Pak Purwa tuh semangatnya dari mana sih Pak? Kalau aku boleh tahu. Jadi saya lagi di bangku sekolah dulu SMP kali ya awalnya ya. Saya lihat-lihat, saya memang orangnya farsighted ya, jadi selalu ngelihat agak jauh ke depan. Aduh, kalau udah lulus kuliah mau ngapain gitu. Jadi saya udah cari-cari. Dan akhirnya saya mengenal satu benda nih, namanya komputer. Dulu kan belum banyak komputer di sini. Paling ada yang yang paket lah ya. Saya senang main-mainin komputer itu karena ini sangat logis gitu ya, logical ya. Dan kelihatannya ini kemampuannya luas nih, bisa apa saja, saya percaya itu. Nah dari situlah saya jatuh cinta nih sama komputer ini. Sama komputer ya? Jadi akhirnya saya putuskan saya mulai belajar. Jadi walaupun saya masih di bangku sekolah, di SMA kelas 1 gitu, saya sudah belajar. Dulu tuh ada kursus, tapi nggak seperti sekarang menjamur, nggak ada. Dulu itu tetap namanya kursus ya, tapi bukan kursus kali ya, tapi training khusus lah ya. Dulu ada di Wisma Kusgoro, namanya Pusat Informatika, miliknya Pak Rudi Pesik, ya kan. Dia mengadakan training programming pakai bahasa COBOL. Dan pesertanya itu kebanyakan orang udah bekerja, dan anak SMA itu nggak boleh masuk. Saya pura-pura udah kerja. Mungkin ya udah masih muda tapi sudah kerja, makanya saya bisa masuk, makanya saya belajar di situ. Mulainya dari situ ya Pak? Ya mulai dari situ, sempat ditawarin kerja, dan dulu gajinya luar biasa, ditawarkan 500.000 sebulan. Zaman itu ya? Zaman tahun 8, saya lulus SMA kan tahun 82. Jadi bayang tahun 79. Gaji 500.000, besar. Saya sampai terpikir udah kerja aja. Tapi itu dilarang orang tua. Nah, akhirnya saya lihat nih komputer bagus, saya mau kuliah kemana? Saya lihat Amerika nomor 1 memang. Langsung ke sana ya, sampai sekarang juga masih susah dikalahkan ya posisinya. Maka saya langsung bertekad, setelah lulus SMA saya mau lanjut ke Amerika. Gimana Pak bisa ke Amerika? Karena kan kalau mungkin ya mimpi-mimpi anak ya zaman sekarang, termasuk saya mungkin, itu kan kalau pengen ke Amerika tuh kayak jauh sekali gitu loh Pak mimpinya. Jadi gimana sih caranya Pak Purwa tuh dulu punya tekad yang kuat untuk bisa ke Amerika gitu, untuk memang kalau dari tekad saya nggak peduli mau ke Amerika mau ke Jerman, lebih jauh juga saya pergi ya. Memang saya orangnya punya tekad. Cuma memang saya beruntung mungkin ya, mempunyai fasilitas dari orang tua, sehingga dari faktor biaya bisa mendukung, sehingga ya saya bisa pergi ke Amerika begitu. Dan yang saya lihat ya, Pak Purwa kan sangat peduli sama pendidikan ya. Yang aku lihat tuh Pak Purwa, jadi dari dulu tuh bahkan dari SMA Pak Purwa sudah visioner mau belajar tentang komputer. Itu kan kalau orang yang tidak peduli dengan pendidikan mungkin ya aku akan memilih kerja aja. Saya lupa ya, kalau boleh saya tambahkan, sebenarnya visi saya tuh sejak SMA, bahkan saya mau bangun universitas. Itu sudah ada visi saya sejak di bangku SMA. Mau studi ke Amerika, pulang
mau buka universitas. Iya. Bahkan orang tua sudah sediakan tanah sampai sekarang ada. Wah, luar tapi biasa. cita-cita itu kelihatannya belum terwujud Iya, untuk iya. membangun sebuah universitas. Jadi memang sudah cintanya di pendidikan memang. Tapi kayaknya akan terwujud sih Pak. Mudah-mudahan. Kalau saya ngelihat ya semua track record dan pengalamannya Iya. Pak Purwa. Sebenarnya terwujud enggaknya bukan terhalang dari sayanya. Iya. Kan kalau dari saya kan berarti dari segi ilmu, dari segi pendanaan bukan. Iya. Justru lebih dari segi pemerintah kita di Indonesia ini yang gitu. mungkin menurut saya masih kurang kondusif untuk saya mau mewujudkan mimpi saya itu loh. Iya, dan Gitu, kurang lebih. kalau misalkan kita ya Pak, banyak ya teman-teman atau orang-orang di luar, di Indonesia khususnya, kayak ya daripada kita bergantung sama orang-orang lain, kita punya harapan yang sulit dirubah, kenapa nggak kita tuh bikin sendiri, dan Pak Purwa sudah membuat salah satunya adalah Kasih Nusantara Pak. Iya. Kasih Nusantara itu kan adalah bukti Pak Purwa tuh sangat peduli dengan pendidikan, dan Pak Purwa tuh kayak mau break the rules, oke kita bisa untuk pendidikan ini, jadi akan disupport gitu sama Pak Purwa. Jadi gini, kalau boleh saya share ya, saya memang believe bahwa pendidikan itu satu-satunya cara dan yang terbaik juga untuk bisa merubah hidup seseorang. Iya. Saya setuju, Dari Pak. buruk menjadi baik, Iya. dari mungkin miskin menjadi kaya raya, gitu. Itu saya Iya. percaya banget. Iya. Ya, makanya saya juga buka usaha pendidikan nih, saking percayanya sama Iya. pendidikan. Jadi bukan di bibir saja. Iya. Saya juga nggak mau usaha yang lain, saya di pendidikan gitu. Dan di pendidikan juga belief itu yang saya hidupkan. Ya, di bisnis saya Purwadika ini, sekolah kita, bahwa pendidikan itu harus merubah hidup orang lebih baik. Iya. Jadi saya buka pendidikan bukan sekedar cuma kasih training, pelajaran, bayar, bukan, tapi tanggung jawab di belakangnya, apakah nanti alumni saya Akan seperti apa? berubah nggak hidupnya, Iya. gitu, menjadi lebih baik nggak, itu yang menjadi lebih challenge buat kita. Iya. Nah sekarang Kasih Nusantara, saya concern terus terang di Indonesia ini ya, kita akui saja majority tingkat sosial Masih agak cukup di bawah ya. Iya. Dan juga sehubungan dengan pandemik ini kan banyak yang terkena dampak. Iya. Jadi saya concern melihat, aduh sayang banget ya anak-anak kalau udah pinter, berprestasi, rajin, terus putus sekolah hanya karena biaya. Karena biaya. Nah makanya saya memulai, karena segala sesuatu kalau bukan kita siapa lagi, kan gitu ya. Jadi saya mulailah Kasih Nusantara ini mungkin 3 tahun yang lalu ya, bertahap. Sekarang sih mungkin muridnya sudah 100 ya, 100 lebih gitu. Jadi saya concern bukan hanya sebenarnya mendukung segi pendanaan, tapi saya menganggap mereka itu sebagai penerus bangsa, dan saya mau membekali mereka dengan apakah itu pelajaran-pelajaran teknologi tentunya, ataupun karakter building ya kan. Bahkan saya rencananya itu sebenarnya yang kita bantu ini kan hanya SD sampai SMA. Ya kan? Saya tidak bantu yang universitas dulu. Sempat. Dulu sempat Pak? Iya, tapi sekarang saya fokus hanya sampai SMA. Mungkin itu ada jawabannya juga. Kenapa saya sampai SMA nggak mau lanjut? Karena terus terang, maaf ya, saya kurang believe dengan universities di lokal. Gitu. Jadi kalau menurut saya maunya nih penerus bangsa saya ini nanti lanjut ke Purwadika aja, saya kasih beasiswa. Berarti lanjutnya ke Purwadika. Atau nanti dia kerja di startup, di unicorn. Saya senang kan dengarnya. Dari susah terus saya bantu sampai jadi manusia kan gitu. Kerja di titipku mungkin Bu. Dan kerjaannya ya kan bisa juga kerja di Purwadika, bisa juga menjadi salah satu guru, dan itu sudah terjadi sebetulnya. Sebelum jadi Kasih Nusantara itu kan saya lakukan secara resmi ya. Kita bikin yayasannya, tapi sebelumnya saya Purwadika ini kan selalu juga memberikan beasiswa. Jadi banyak yang kita kasih beasiswa kisahnya ya. Sampai sekarang bekerja di kita ada. Jadi saya menuai sendiri juga ya. Iya. Pak Purwa juga nyiapin SDM-nya ya, nggak cuman kayak kalau selama ini kan mungkin beasiswa tuh ya sudah yang kita tahu beasiswa tuh kita hanya memberi pendanaan, tapi SDM-nya tidak disiapkan. Betul. Jadi Kasih Nusantara ini lebih ke karakter building juga ya Pak ya. Betul. Kayak membangun betul-betul penerus bangsa lah, menjadi orang-orang yang sukses. Nah saya maunya di kemudian hari orang dengar,
wah itu dari Alumninya. anak asuh Kasih Nusantara. Iya, alumninya Yang Kasih sekarang Nusantara. jadi direktur di satu Iya. startup unicorn misalnya gitu kan. Itu kan satu kebanggaan, Iya. satu kepuasan. Udah berapa lama Pak Kasih Nusantara? Kasih Nusantara kira-kira 3 tahun ya. Sudah 3 tahun ya. lebih 3 Dan tahun. itu akan menuai hasilnya mungkin kira-kira 10 atau 5 tahun lagi atau Iya kapan? bisa jadi. Karena orang-orang Karena ini mereka baru SMA nih Iya, sekarang. baru Mereka SMA. lulus, kalau mereka belajar di kita ini kira-kira setahun. Kebetulan ya Purwadika juga tahun ini akan launching program ini, Bachelor Degree Internasional. Kita bekerja sama universitas luar ya, Iya. di UK sama di Australia. Nah kalau sekarang anak asuh saya itu saya kasih ikut beasiswa Bachelor Degree, Iya. kan lebih bagus lagi. Ya kurang Iya. lebih berarti 4 tahun ke depan lah ya. 4 tahun ke depan. Iya, Ya 5 semuanya tahun udah lah gitu. Didoakan aja lah. Ya, Saya pasti sih dong, memang Pak. mendukung ya supaya mereka berhasil gitu. Aku tuh pernah baca satu artikel ya Pak dulu. Kalau nggak salah tuh Indonesia itu bisa jadi sebuah negara maju kalau anak-anak mudanya sudah turut serta membangun bangsanya. Betul. Jadi Pak Purwa adalah salah satu orang yang memang mempersiapkan atau menyiapkan anak-anak ini untuk bisa membangun bangsa kita. Iya. Kalau dulu aku nggak salah baca tuh diperkirakan tuh akan seperti Amerika ya, 100 tahun kalau nggak salah dulu tuh. Aku pernah baca. Jadi untuk menjadi sebuah negara maju kita tuh butuh 100 tahun. Karena SDM-nya itu baru siap Iya, di satu proses. itu. Dan ini adalah sebuah langkah yang bagus sih Pak. Tapi Makanya, yang benar adalah memang SDM manusia. Iya. Kita nggak usah bilang negara ya. Iya. Apa aja mau buka usaha atau apa, semua kembali kepada SDM-nya, manusianya, manusianya ya. execution-nya gitu. Ya. Kalau Iya. dia nggak bagus, nggak bakalan berhasil. Iya, dan ini juga jadi salah satu concernnya Titipku sih Pak. Karena kan Titipku juga pengen ikutan nih ngebantuin SDM ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Iya, tapi kembali lagi biaya ya perlu Iya, besar untuk itu. Jadi makanya memang kita di sini juga kita mau men-trigger nih atau kita juga mau mengajak kita kalau misalkan dari teman-teman Nitipers kalau misalkan memang berkenan atau misalkan mau ikutan membantu anak-anak ini boleh banget nanti kita tuh ada satu program gitu Pak nantinya. Jadi nanti kalau teman-teman tuh mau beli sayur atau mau beli kebutuhan belanja apapun di pasar bisa sekalian mendonasikan berapa kek atau 10.000, 20.000 dan berapapun itu kita bisa terima nanti kita akan salurkan ke Kasih Nusantara ini untuk membangun bangsa yang lebih cerdas. Amin. Jadi SDM-nya. titipku itu betul-betul lengkap ya artinya Iya. bukan hanya titip beli sayur. Bukan Pak. Titip juga untuk donasi. Titip donasi. Iya kan? Program kita ini namanya Titip Kebaikan Pak. Iya, bagus, Nanti. bagus. Titip Saya Kebaikan. dukung, ya, Ya, bagus. jadi kita akan kerjasama dengan Kasih Nusantara untuk menitipkan kebaikannya. Iya. Kita menerima amanah nih dari teman-teman Nitipers kita titipkan ke Kasih Nusantara. Iya, iya. Jadi titip kebaikan. Justru saya mengucapkan terima kasih atas niat baik itu ya kita sambut. Betul. Karena kan kebetulan sebentar lagi juga Ramadan ya Pak. Kan sebentar lagi Ramadan itu biasanya kan banyak nih orang-orang yang nyari pahala nih. Betul. Nah, orang nyari pahala nih salah satu kanalnya kita buka ini. Jadi ini memang kita kalau saya percaya tuh ilmu itu adalah sebuah pahala yang nggak akan pernah mati Pak. Betul. Ya kan. Jadi ketika kita mendonasikan sedikit yang kita punya untuk ilmu tuh kan akan dipakai terus ya. Dari kecil ya. Dari betul. kecil. Iya. Dari kecil saya tahu pepatah mengatakan ini lebih baik mengajarkan orang mengail Iya. daripada memberikan ikan. Iya. Itu coba deh kalau Iya. kita sadari betul. Makanya saya lakukan adalah demikian. Iya. Daripada saya kasih uang, mending Iya. saya kasih pendidikan sama anak-anak muda ini kan. Daripada dikasih langsung uangnya secara instan, Habis. udah selesai. Iya. Tapi kalau ilmu sampai mati itu bisa akan dipakai lagi. Iya. Dan nggak cuma dipakai sama dia aja, bisa disalurkan lagi. Kalau dia jadi Iya. guru, itu akan jadi nyabang gitu banyak banget. Iya, Jadi kebayang lah kalau misalkan kita bekerja sama, semuanya akan semakin lebih nikmat dan indah sih, Nah, Pak. Mas Fauzi kalau boleh curhat sedikit nih. Boleh dong, Kita Pak. tadi singgung bagus betul ya. Memang Iya. pendidikan itu mengubah kehidupan ya. Tapi sayangnya yang saya pelajari di Indonesia ini, mindsetnya masih orang tertarik memberikan sumbangan, bukannya salah ya, memberikan sumbangan kepada orang-orang sakit Iya, iya. atau kepada hewan.
Saya sih dukung, tapi sangat menyedihkan kalau sekarang sumbangan untuk pendidikan anak-anak generasi muda Indonesia ini di nomor 3 kan atau malah diabaikan. Saya terus terang sedih secara pribadi. Nah makanya semua pendengar ini mesti sadar. Kalau saya boleh pilih ya, saya lebih pilih mendukung pendidikan anak-anak ini daripada mengobati orang sakit atau hewan-hewan ya seperti itu. Karena kan regenerasinya akan terus ya Pak ya. Kita mesti pikirkan ya bahwa mungkin orang-orang tua sekarang akan mati ya satu ketika, tapi negara ini terus. Negara ini bakal terus jalan. Kan? Dan ini kalau kita nggak bangun generasi muda kita, nanti negara kita bagaimana gitu. Nah itu Pak, makanya. Kan itu kita mesti pikirkan untuk kebersamaan sebenarnya. Iya, jadi gerakan ini tuh bukan cuma kita aja, tapi mungkin suatu hari nanti alumni-alumni dari Kasih Nusantara ini akan memimpin bangsa ini. Iya. Jadi akan sangat membanggakan gitu kalau teman-teman dan titipku juga termasuk dari Pak Purwa juga, kalau satu alumninya tuh adalah hasil dari jerih payah kita juga nih. Itu akan sangat membanggakan buat kita. Dan apa ya? Kayak yang tadi aku bilang, ilmu itu nggak akan pernah mati, mau sampai kapanpun pasti akan. Nggak bisa dicuri. Nggak bisa dicuri. Orang tua saya bilang begitu. Iya. Kecuali dimatiin kita, ya kan baru bisa. Nggak bisa juga dicuri. Iya, nggak bisa. Mana bisa ngambil ilmu orang? Iya, nggak bisa ambil ilmu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya ketika kita memberikan sebuah ilmu daripada instan, dan ini adalah salah satu kanal yang sangat baik sih. Betul. Karena sudah jalan 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun sudah berapa murid Pak sekarang? 100 ya. 100-an ya. 100. Kurang lebih 100, dan itu akan terus berjalan. Karena memang kenapa kita juga nggak bisa cepat sampai ribuan, karena kita menyeleksi. Iya, di anak asuh kita ini adalah anak-anak berprestasi. Jadi ada minimum nilai. Kalau nggak salah rata-rata 8. Iya, 80 ya Pak. Kalau mereka nanti semester depannya turun, di cut off. Oh gitu. Dukungannya. Betul. Jadi kita betul-betul memotivasi Anda harus rajin belajar. Iya. Gitu. Karena ini juga penting ya. Kita kalau memberikan sebuah beasiswa kepada orang yang salah juga mungkin. Betul. Nah itu saya tekankan. Outputnya nggak bagus ya. Makanya saya tekankan bahwa Kasih Nusantara itu betul-betul nggak sia-sia sembarang main tolong siapa aja. Saya betul-betul pilih mereka yang memang berprestasi. Ya, yang mempunyai peluang dan semangat, keinginan gitu aja, sehingga bantuan kita nggak sia-sia. Iya, dan penting sih buat aku Pak, kayak kita tuh memang memberikan satu kalau kita bilang kan keberuntungan itu adalah waktu dan kesempatan di waktu yang tepat. Dan ini mungkin adalah salah satu kesempatan mereka juga nih untuk orang-orang yang memang diberikan sebuah kesempatan. Ayo kamu mau bangun, kita bantu, tapi konsekuensinya adalah kamu nggak boleh turun. Cuma kisahnya memang banyak dari anak asuh kita ya, banyak yang mengesankan. Salah satu saya lupa namanya, dia itu membantu untuk pendanaan dia punya biaya sekolah sampai dia ngajar les. Rumah-rumah kan itu berarti senang banget saya ada anak murid punya inisiatif ngajar les buat kumpulin uang buat sekolah gitu. Kalau kita bantu kan sehingga dia punya banyak waktu untuk belajar daripada dia mesti cari-cari uang gitu. Jadi betul-betul nggak sia-sia deh. Kita tolong mereka. Sebenarnya misinya tuh sama sih Pak. Cuma bedanya mungkin kalau titipku tuh misinya adalah untuk membantu ibu-ibu. Nah jadi misinya titipku adalah untuk membantu ibu-ibu yang nggak punya waktu. Kita akan memberikan waktu itu. Caranya gimana? Ibu-ibu itu bisa belanja aja melalui titipku. Nah kesimpulan kita, kalau misalkan ibu-ibu belanja di titipku, dia akan punya waktu untuk bisa mengajarin anaknya, untuk bisa waktu yang lain lah ya, untuk bisa me time, untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Dan kita percaya gitu, ibu adalah salah satu jantungnya keluarga. Betul. Jadi ketika ibunya baik, memiliki waktu yang banyak, moodnya bagus terus, itu juga akan berdampak ke anaknya. Kemarin ada customer kita tuh dia bilang bahwa setelah aku pakai titipku, anakku juara 1. Karena bagus. Kenapa? Sebelum pakai titipku dia nggak punya waktu, nggak bisa nemenin anaknya sekolah. Karena memang perhatian, dukungan itu penting buat anak-anak. Betul Pak. Jadi kampanyenya sih mirip ya. Jadi kita tuh sama-sama ingin membantu. Jadi titipku dan Purwadika mungkin teman-teman nanti akan melihat beberapa kerjasama kita ya. Amin. Untuk bisa membantu meneruskan generasi yang SDM yang mumpuni untuk mereka bisa improve dalam kehidupannya. Dan di Purwadika, di Kasih Nusantara juga sudah lumayan banyak dan memang diseleksi. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut
salah gitu, nggak perlu takut salah, ini akan lari kemana gitu. Dan ini juga ini ya Pak, ada rekomendasi dari kepala sekolah ya kalau nggak salah. Dan juga perlu diketahui bahwa bantuannya ini ditransfer langsung ke rekening sekolah. Oh, rekeningnya sekolah. Jadi bukan ke orang tua murid, bukan ke murid, bukan ke guru, ke rekening sekolah. Ke rekening sekolah. Buktinya ada transfernya dikirim ke rekening sekolah. Jadi udah nggak bakalan ada penyalahgunaan. Oh. Jadi nggak akan dipakai jajan gitu. Nggak bakalan. Kita transparan sekali pokoknya. Siapa yang ditolong, nama anaknya, orang tuanya semua transparan kita. Transparan. Bahkan ada data-data prestasi akademisnya. Oh, itu kita punya website, tinggal dicek aja. Iya, gitu. Websitenya apa Pak? Boleh? Kasinusantara.com. Kasinusantara.com. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngecek transparansinya semua itu ada di kasinusantara.com ya Pak ya. Betul. Semuanya ada di sana. Teman-teman nanti bakal tahu kemana sih uang-uang yang teman-teman donasikan itu akan ada di sana semua. Bisa pilih mau sumbang ke siswa yang mana. Oh, berarti udah ada lengkap gitu Pak? Ada datanya. Oh, misalkan kita terbuka gitu. Ya, aku suka nih sama siswa A, soalnya lucu gitu kan. Bagus nih prestasinya atau gimana. Boleh. Kita boleh kata anak asuh kita ini udah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Oh, rata Pak? Enggak tahu deh, merata enggaknya mungkin belum merata ya, tapi pemetaannya seluruh Indonesia gitu. Sampai paling jauh itu ke NTT. NTT ya Pak? Iya ada. Ya, kita ibaratnya nggak pilih bulu ya. Namanya kita kan Indonesia ibaratnya Pancasila. Jadi mau agama apa saya nggak peduli, mau suku apa gitu. Selama tapi warga negara Indonesia, kita bantu. Tuh karena tujuannya memang untuk memakmurkan SDM yang ada di Indonesia. Iya betul. Ya aku setuju sih sama Pak Purwa, karena pendidikan adalah salah satu aset yang paling berharga untuk manusia ya. Bisa dilihat teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu gitu CV-nya Pak Purwa nih. Waktu saya lihat itu pengalamannya sangat-sangat mengesankan sih Pak buat saya. Dan sekarang Pak Purwa tuh memimpin mungkin banyak orang di belakang Pak Purwa, dan aku secara pribadi dan titipku sih sebenarnya pengen mengucapkan terima kasih Pak karena sudah membuat sebuah gerakan namanya Kasih Nusantara. Jadi kita bisa tenang gitu. Nanti kalau generasi bangsa kita di selanjutnya tuh bakalan lebih maju dari sekarang. Karena kan ilmu tuh pasti terus berkembang ya Pak. Nggak mungkin berhenti gitu. Contohnya aja dulu mungkin kita nggak tahu komputer bisa sekecil ini. Betul. Nah kalau saya boleh share, mungkin sebetulnya saya ada lagi satu startup namanya Generadika. Singkatan dari generasi Adika gitu ya, seperti Purwadika. Nah ini juga khusus untuk anak-anak SD sampai SMA. Gitu. Kita menyediakan sebuah platform untuk belajar teknologi, khususnya digital. Dan juga untuk character building dan segala macam. Kita juga ibaratnya mau membekali semua anak-anak muda kita ini untuk apa ya, menjadi generasi pintar digital gitu ya, kurang lebih ya. Jadi jangan mereka tuh tertidur. Nah itu concern saya. Tapi emang ini nggak sih Pak, kalau aku tuh pernah baca beberapa penelitian, kita ini ketinggalan di digital Indonesia. Ya kita udah pasti ketinggalan. Udah pasti ya. Jadi memang harus lebih banyak orang-orang seperti Pak Purwa yang melek digital. Sebenarnya mungkin banyak ya, mungkin banyak. Setahu saya ada yang tidak mau pulang, ada yang pulang. Cuma ini sebenarnya kerjaan pemerintah untuk mencari dan mengekspos gitu ya, kadang-kadang ya. Namanya kita misalkan mau memajukan tim bulu tangkis Indonesia, kita harus cari bibit. Jangan diem-diem aja gitu kan ya. Sebenarnya itu sih. Saya rasa banyak, cuma mungkin tidak ada fasilitas atau dukungan atau banyak lah ya kendala-kendala. Mungkin dari infrastruktur, suprastruktur juga masih kurang ya Pak ya. Saya bilang kalau jujur ya, sebenarnya kita secara bangsa Indonesia ya nggak kalah. Maksudnya emang kenapa sih bangsa lain lebih pintar? Emang makannya beda atau bagaimana gitu ya? Saya rasa cuma masalah ketidakberuntungan kita di negara ini. Ya kan? Maaf nih ya kalau kita bandingin misalnya negara Singapura. Negara Singapura dia berani mensubsidi. Coba bayangannya kalau mau training digital kayak Purwadika di Singapura, misalkan biayanya 140 juta, bisa disubsidi. Dari Singapuranya Pak? Dari 90 juta cuma bayar 50 juta atau 50 juta subsidi bayar 90 juta. Pemerintah sampai begitu. Tapi kalau kita di Indonesia mana subsidinya? Berani begitu. Jadi banyak semua ongkos uang sendiri. Itu yang mungkin menjadi satu kendala kalau pemerintah memikirkan ya. Bagaimana sih menyisihkan dana pendidikan lebih. Termasuk idenya Kampus Merdeka Pak Nadiem.
Itu bagus secara konsepnya ya, tapi kalau saya lihat nih pelaksanaannya kayaknya kurang dana deh. Oh. Ya, jadi kalau dananya nggak cukup, mana mungkin dapat kualitas? Ada Iya, uang, iya, ada Pak. barang gitu. Iya, Kita bukannya bicara mau mengambil untung besar ya, tapi kalau saya mencari guru yang berkualitas, guru itu emang nggak perlu hidup. Iya, pasti. Kan begitu ya, Pasti. kira-kira ya. Kita Iya. mesti adil dong. Iya, iya. Nah, jadi makanya sebetulnya misi boleh, visi boleh, tapi kalau nggak disertai dengan pendanaan, saya rasa nggak. Iya, karena kan itu lingkaran ya Pak, pasti. Iya. Guru yang baik melahirkan murid yang Nah baik. ini bocoran aja nih. Purwadika mau meluncurkan program sebetulnya namanya Mahasiswa Merdeka. Nah, kalau saya boleh bilang, jadi bukan kampus yang merdeka, mahasiswanya yang kalau saya merdeka. bilang ya. Iya. Jadi kita lagi mau bekerja sama beberapa universitas supaya memasukkan kurikulum digital teknologi ini ke Iya. kurikulum sekolah mereka. Iya. Dapat SKS seperti itu supaya mereka lebih ready pada waktu lulus gitu. Oke. Itu satu program dan itu juga pasti ada uang harus bayarannya Iya, walaupun iya. saya sudah menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa Iya. di universitas tersebut. Iya, tapi aku juga percaya sih Pak, karena kan guru itu kan salah satu pekerjaan yang cukup berat ya sebetulnya. Ya, saya bilang guru itu adalah pahlawan. Iya, pahlawan. Ya di mata saya ya. Iya. Kebetulan juga ibu saya juga guru Pak. Nah itu. Jadi Bapak memang- saya juga guru dulu. Iya, saya Iya juga mengagumi profesi itu karena nggak mudah jadi guru. Dia Bapak boleh bergabung jadi guru di sini. jadi apa ya, menjadi seorang guru itu tanggung jawabnya besar sekali karena kita bayangin ya dalam satu kelas mungkin ada 20 anak. Iya. nih. 20 anak itu juga guru harus memastikan mereka semuanya belajar dengan baik. Iya. Gimana kalau misalkan guru bisa memastikan mereka belajar dengan baik sementara hidupnya belum baik? Betul. Nah ini kalau saya boleh share ya. Iya. Di dalam mendirikan satu institusi pendidikan, kalau mau sukses, ini supaya pemerintah juga dengar semua, perlu 4 komponen. Nomor 1 paling utama adalah guru. Guru ya. Kalau nggak ada guru, jangan buka sekolah. Iya, makanya Kalau gurunya nggak berkualitas, hasilnya pasti buruk. susah. Itu makanya guru tuh nomor 1. Nomor 1. Baru kurikulum, Betul. baru siswanya. Iya. Terakhir itu adalah fasilitas. Fasilitasnya. Tapi kalau di Indonesia terbalik nih. Fasilitas dulu Pak. Fasilitas dulu. Kalau mau buka sekolah, izin atau apapun lihat dulu. Iya, iya. Ada lapangan sepak bola nggak? Iya, Gitu. iya. Padahal saya ulang-ulang kalau saya mau belajar ilmu bela diri, saya pilih Bruce Lee. Walaupun belajar di kandang ayam, di mana aja saya ikut Bruce Lee. Ya, ngerti Iya, Mas saya? iya, iya. Daripada belajar sama orang yang nggak bisa, tapi di gedung yang Iya, mewah di gedung yang berasa. mewah. Aduh, karena kita nggak mengerti gitu. Iya. Jadi mungkin semua, apalagi pemerintah mesti mengerti. Guru ini nomor 1. Iya. Gaji dong gurunya yang benar Yang gitu. benar. Masa saya maaf ya, saya Iya. dulu waktu masih muda saya kesian guru saya sampai cari uang tambahan jadi tukang ojek. Itu fakta saya rasa. Iya. Mungkin banyak yang mengaminkan. Iya. Dan Ya itu kita nggak perhatikan gitu kesejahteraan Iya. guru. Ya. gimana bisa gitu Pak, maksudnya kan Jadi coba akan tolong sulit diperhatikan sekali gitu ya. Iya, jadi apa ya, kalau kita lihat guru-guru di Indonesia sebenarnya juga mungkin mereka punya keresahan yang sama tentang ini gitu. Memang harus diperhatikan juga guru-guru di Indonesia Iya. supaya melahirkan generasi-generasi Jadi saya yang puji nih ya. Saya yakin mayoritas Iya. guru-guru di Indonesia itu karena memang punya jiwa guru. Karena uangnya nggak ada. Iya. Betul gak sih? Iya. Kecuali uangnya banyak, itu semua komersil. Tapi guru kita bersyukur nih di Indonesia masih ada guru. Iya. Itu karena mereka ada semangat dari hati memang ingin gitu. Iya. Jadi guru seperti saya kan jiwa mengajarkan Iya. gitu. Jadi Iya. nggak dibayar pun mungkin masih mau kan Iya. gitu ya. Tapi janganlah memanfaatkan itu kan. Iya. Kita mesti mulai memikirkan hak mereka kan. untuk Passionnya mungkin ya Pak ya. Betul. Passionnya adalah mengajar, dan orang-orang ini yang memang harus harus diselamatkan. di training juga tuh guru-guru supaya Iya. lebih siap. Ya kan, ngajar-ngajar anak-anak muda kita ini, generasi muda. Kalau nggak salah tuh aku pernah baca artikel satu di Jepang ya, Iya. guru itu kan sangat dihormati di Jepang. Bahkan dulu waktu Jepang kena bom Nagasaki Hiroshima, itu yang pertama dicari adalah guru.
Betul. Jadi memang guru di Jepang itu sangat dihormati, mudah-mudahan sih di Indonesia juga selanjutnya akan seperti itu. Ya, cuma pesan juga buat guru-guru nih ya. Karena saya juga ada terkesan gini, kayaknya pendidikan di Indonesia ini adalah pendidikan yang menyenangkan hati guru. Jangan juga. Gimana, jadi maksudnya gini, murid itu lulus karena gurunya senang walaupun ilmunya nggak ada gitu. Jangan juga jadi guru seperti itu. Saya wanti-wanti gitu. Ya karena pengalaman saya baru lulus dari Amerika, saya pulang ke Indonesia tahun 87, saya buka Purwadika kan. Waktu itu saya pertama bikin pendidikan setara S2 saya namakan, belajar hardware dan software design. Yang ngajar saya sendiri, guru tunggal. Wah, murid saya tuh sarjana ITB, UI, Satya Wacana, sebutin deh. Pas Natalan pada bawa kado kasih saya ke rumah lah segala macam. Itu rupanya satu budaya. Iya saya Pak. bilang sama saya nggak ada gitu-gitu, kamu FF aja, gagal aja, nggak usah gitu. Jadi maksud saya ini juga penting ya, guru tahu posisinya gitu. Tugas kita adalah mendidik anak-anak kita gitu. Bukan mau mengarah kepada pujian atau hal lain gitu ya. Dalam tanda kutip ya Pak. Ya jadi penting juga sih buat apa ya, guru-guru, karena memang guru adalah tombaknya nih dari pendidikan di Indonesia. Jadi karena murid-muridnya sudah disupport oleh Kasih Nusantara pastinya. Iya betul. Tinggal guru-gurunya. Jadi tinggal guru-gurunya. Jadi kita dari Titipku dan Kasih Nusantara akan menitipkan siswa-siswa ini kepada guru-guru di Indonesia. Betul. Ya Pak ya. Karena kita juga mau bantu tugas guru-guru melalui webinar kepada anak-anak asuh ini supaya mereka lebih apa ya, terbekali lah. Iya. Kalau gurunya mau belajar di Purwadika gitu boleh Pak? Oh, dengan senang hati. Kita welcome. Saya willing to give scholarship, tapi semua harus dites. Jadi itu memang aja. Ada tolak ukurnya ya. Saya terbuka banget. Kayak siswa-siswa ini ya, mereka juga harus konsisten gitu. Kalau misalkan mereka mau dapat beasiswanya, ya berarti harus konsisten dengan nilai-nilainya. Jadi saya memang peduli ya, terus terang. Jadi kayak tahun lalu kita 2 kali mengadakan program scholarship sama Tokopedia. Kita subsidi 50%. Nah, kita pun membuka program yang namanya apa ya, pay after placement. Jadi kita concern ya, banyak orang yang mungkin hilang pekerjaan karena pandemik whatever gitu ya. Kalau Anda nggak ada biaya, datang ke Purwadika, asal lulus tes kita evaluasi, boleh belajar dulu, bayarnya belakangan. Setelah kita yang salurkan kerja juga kita. Jadi setelah bekerja baru bayar. Jadi saya mau tolong orang, Bapak misalnya ya, Pak Fauzi misalnya nganggur sekarang karena kena PHK. Misal ya, Pak Fauzi ya ke Purwadika belajar. Asal saya evaluasi bagus, belajar dulu nggak usah bayar. Nanti saya salurkan kerja lagi. Nah udah kerja misalkan di Unicorn atau di mana, baru bayar cicil. Dicicil bayarnya Pak? Betul. Jadi nggak langsung lunas nggak apa-apa? Bayar per bulan. Wah ya enak Pak. Jadi kita apa ya, saya terbuka membantulah segala cara. Apalagi bicara beasiswa, banyak guru kita di sini murid beasiswa loh. Kalau mau ya, sebetulnya saya nggak pernah sih di interview ya. Saya kumpulin deh orang-orang yang saya pernah kasih beasiswa. Paham nggak? Dia udah jadi guru di Purwadika melalui program beasiswa. Nggak bayar apa-apa tuh, 100% misalnya ya. Begitu lulus kita kasih pekerjaan, dia bagus jadi guru, kita pakai dia jadi guru. Tinggal saya ini adalah di tune up. Ibaratnya mesin kan, di apa ibaratnya di kalibrasi. Dikalibrasi. Nah, kalau Bapak mau tahu di Purwadika, guru prosesnya jadi guru di Purwadika selain dites, dikalibrasi dulu Pak. Nggak bisa main masuk ngajar, dikalibrasi kayak alat supaya betul-betul ngajarnya benar. Pernah kepikiran nggak sih Pak, aku tiba-tiba kayak pernah kepikiran gitu ya. Ada satu sekolah ya di Jogja yang ini tuh sangat menginspirasi buat aku pribadi. Ada satu musisi di Jogja tuh dia bikin satu sekolah. Jadi dia memang ngajarin pertamanya 10 murid. 10 murid dulu, terus nanti karantina selama 6 bulan. Spesifiknya animasi yang diajarin. Nah terus nanti setelah 6 bulan itu 10 murid ini wajib mengabdi ngajarin lagi masing-masing satu orangnya 10. Jadi di tahun pertama sudah menghasilkan 100 animator. Dan itu juga sama, nggak dipungut biaya. Polanya. Revolving ibaratnya ya. Kayak pendanaan kan ada nih. Saya tolong Anda buka restoran bakmi, saya kasih pinjam dana, udah sukses dananya balikin, saya kasih lagi orang lain, itu namanya kan revolving, rotating lah ya, berkili. Bagus. Itu juga ada di Jogja Pak khususnya itu. Jadi memang sangat apa ya, kita ini sebenarnya di Indonesia
cukup banyak orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Tapi memang mungkin belum terekspos aja nih pendidikan-pendidikan yang seperti apa dan akan disalurkan kemana. Dan salah satunya mungkin teman-teman bisa banget buat menyalurkan pendidikan-pendidikan ini ke anak-anak yang memang membutuhkan. Dan kita memberikan sebuah corongnya dari Kasih Nusantara. Betul. Kasih Nusantara ini memang sangat recommended gitu. Makanya juga memang Titipku juga akan bekerja sama dengan Kasih Nusantara. Jadi nanti mungkin akan ada satu fitur atau akan ada satu menu. Teman-teman nanti kalau misalkan mau mendonasikan beberapa kelebihan uangnya gitu Pak. Nanti melalui aplikasi Titipku. Dan semuanya akan diperlihatkan secara transparan di websitenya kasihNusantara.com. Jadi teman-teman juga bahkan bisa tahu gitu, ini akan kemana sih uangnya gitu. Kita nggak menutupi apa-apa, semuanya memang pure akan diberikan kepada anak-anak yang punya keinginan untuk sekolah, tapi memang terkendala biaya. Betul begitu ya Pak? Betul. Nah saya suka komentar yang barusan ya. Jadi seperti saya misalkan punya gagasan menjalankan Kasih Nusantara. Tadi yang di Jogja. Dan sebenarnya banyak lagi. Dan perlu diketahui ya, kita udah punya itikat baik. Untuk cari orang yang mau ditolong itu butuh dana sebetulnya. Marketing kita bilang kan ya. Tapi kan nggak mungkin gitu. Nah, kasihan kan kayak misalkan yang di Jogja gitu. Nah kita lah yang sebetulnya coba membantu mencarikan nih ada wadahnya nih. Mungkin tetangga saya anaknya pinter nih, tapi susah. Oh saya baru ingat Kasih Nusantara. Saya minta peduli itu aja. Jangan kasih duit ya. Mungkin kasih donasi ada orang suka pelit ya atau yang ngerti maksud ya. Paling tidak menyebarluaskan lah. Contohnya kayak ada program pay after placement ya di Purwadika ya. Oh ada beasiswa yang segala macam. Coba kita sebarluaskan membantu supaya banyak orang yang terbantu. Paling enggak tuh orang tahu dulu ya Pak. Jadi harapan kita sih Titipku dan Kasih Nusantara nanti akan jadi top of mind dalam bidangnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belanja ya top of mind-nya Titipku. Teman-teman pengen membantu pendidikan, top of mind-nya adalah Kasih Nusantara. Sehingga memang ini juga akan bisa sangat membantu karena memang dua perusahaan atau bidang ini masing-masing punya visi yang sama, yaitu membantu. Titipku pengen membantu ibu-ibu untuk memberikan waktu, Kasih Nusantara pengen membantu anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kekurangan biaya. Ini cuma terpikir ide nih ya. Kalau mau dikembangkan Titipku nih, jangan hanya titip sayur tadi saya bilang, titip juga dana pendidikan. Boleh. Kalau Titipku menjadi satu sumber wadah, semua orang terkumpul dana, tinggal Titipku yang melirik. Wah ada di Jogja, ada di sana. Nah kita salurkan dana-dana itu, kan mereka yang melaksanakan. Sebetulnya karena mungkin Titipku tuh sekarang masih di Jabodetabek Pak. Jadi mungkin kita juga sekalian minta doanya nih, karena kan doa dari teman-teman sangat dijabah. Apalagi mau bulan Ramadan, kita juga minta doanya supaya Titipku bisa segera ada di seluruh Indonesia seperti Kasih Nusantara. Jadinya nantinya sinergi dari kerjasama ini akan lebih mudah lagi karena kita sudah ada di seluruh Indonesia. Gitu Pak Purwa. Jadi saya pribadi mau berterima kasih kepada Pak Purwa dan Kasih Nusantara karena sudah membuat sebuah gerakan yang sangat menginspirasi gitu ya. Gerakan yang memang benar-benar peduli terhadap pendidikan karena pendidikan adalah satu hal yang paling penting untuk mengupgrade seorang manusia. Gitu Pak Purwa, terima kasih. Saya juga boleh katakan berterima kasih banget. Sangat respect dan menghargai semua tim dari pimpinan terutama di Titipku yang mempunyai kepedulian ini sehingga mau mengizinkan bekerja sama dengan Kasih Nusantara menggalang dana untuk kegiatan sosial ini. Saya sangat menghargai dan saya berharap sebetulnya Titipku ini boleh jadi contoh dan teladan bagi startup atau perusahaan lainnya yang namanya kita punya data CSR, betul kan ya? Nah, tolonglah itu betul-betul disalurkan dengan benar demi kepentingan bangsa dan negara kita. Demi kepentingan bangsa dan melalui pendidikan. Baik Pak Purwa. Terima kasih Pak Purwa Hartono. Kita akan tutup podcast ini dengan sebuah tagline Titipku. Kita tutup Titipku, me time jalan terus, belanja kamu yang ngurus. Terima kasih Pak Purwa. Titipku, me time jalan terus, belanja kami yang urus.